Kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25. Matius pasal 25. Kita diingatkan kembali, saudara, mengenai kedatangan Tuhan, di mana pengantin laki-laki akan segera datang. Maka dari itu kita harus waspada, karena kalau tidak kita akan ketinggalan, tertutup pintu itu. Pada waktu ini memang kita semua belum menyadari. Karena demikian Allah masih menganugerahkan dengan limpahnya. Tapi ada masanya, saudara. Nanti saudara cari, saudara akan menangis, dan menyesali waktu yang sudah Tuhan berikan. Tetapi saudara tidak dapat kembali. Banyak orang mengatakan begini, Pak, Tuhan itu kerap kali kan kalau mengajar. Kalau salah sekali kan diulangi ya Pak. Kalau gagal kan disuruh lagi ya. Ya, betul. Tetapi ada masanya tidak ada ulangan lagi. Anak-anak yang sekolah sebelum ujian diadakan ulangan enggak? Iya dah. Setelah ulangan, ada masanya ujian tidak dapat diulang kembali. Ini Tuhan sudah mengatakan, saudara, waktunya cuma 2-3 tahun ini. 2-2,5 tahun ini. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Tergantung saudara mau belajar atau tidak, meraih atau tidak. Setelah itu Tuhan berkata, sulit. Dan banyak hamba-hamba Tuhan dari luar negeri menyatakan bahwa Indonesia akan terjadi kegerakan yang luar biasa dalam masa 2,5-3 tahun ini. Ini sudah hampir setengah. Sebetulnya yang Tuhan maksudkan itu mulai tahun 93. Ini sudah hilang setengah tahun, saudara. Jadi maka dari itu kita harus hati-hati. Dan caranya Tuhan ngomong itu macam-macam. Maka dari itu kalau saudara dan saya tidak mengalami pribadi, saudara akan nangis nanti. Menangis. Kenapa? Sebabnya dulu kok aku cuma dengar dari orang. Persis pengalaman Ayub. Aku mengenal Allah hanya dengar dari orang. Tapi tidak mengalami sendiri. Sebab pengalaman pribadi, saudara, itu tidak sama dengan kesaksian dan cerita orang. Pengalaman pribadi itu asik, saudara. Saya kalau ingat sama Tuhan itu, udah kepinginnya itu apa? Aduh Tuhan, tugasku kok tidak barbar sih. Selesai pulang. Ketemu dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus itu tidak bisa lupa, saudara. Kenapa? Sebab di sana itu pikiran ini tidak bisa kamu mikir seenakmu itu tidak bisa. Pada waktu saya dibawa ke Firdaus sama Tuhan, saya masih bawa pikiran saya, saudara. Jangan dikira kalau saya dibawa ke sana itu lalu pikiran sudah hilang. Kok enak? Bawa. Dan mata keranjang saya masih. Dan saya ingat ini, pikiran ini ingat. Menurut ceritanya, malaikat-malaikat itu kan cantik-cantik, betul tidak? Hah? Iya toh? Mana ada malaikat cantik? Wong malaikat itu tidak perempuan. Saya dulunya tidak tahu. Pikirku malaikat itu cantik-cantik, begitu dah. Malaikat itu tidak perempuan. Laki apa enggak? Enggak. Lalu banci? Enggak. Lah itu laki enggak, perempuan enggak. Itu malaikat, saudara. Nah, saya dulu tuh terpengaruh oleh orang dunia. Malaikat tuh cantik-cantik. Jadi pada waktu dibawa ke sana, saya mulai mikir. Mikir gini. Mulai mau mikir ini. Katanya malaikat tuh cantik-cantik. Baru mulai mikir. Tuhan Yesus mesem sama saya.
Baru mulai nih timbul gitu tuh Tuhan Yesus tuh mesem. Tuhan bilang gini, kamu ndak bisa mikir-mikir yang jahat di sini. Oh, ketahuan. Sebab di sana nanti lidahmu itu ndak dipakai. Kenapa? Kotor, najis. Kamu timbul pikiran, langsung orang lain sudah tahu. Jadi tidak bisa sembunyi-sembunyi seperti zaman sekarang. Tidak bisa. Mengapa ada prasangka? Mengapa salah pengertian? Mengapa selalu satu dengan yang lain menghakimi, menilai? Karena apa? Tidak ngerti, saudara. Contohnya, Maria dan Yusuf bertunangan. Maria sama Yusuf tunangan. Lalu Yesus dikandung Maria. Pengalamannya Maria ngandung Yesus tanpa suami, ini bisa dimengerti orang lain enggak? Hah? Enggak toh? Lah, sekarang kalau saudara itu punya pengalaman pribadi sama Yesus, kalau orang lain enggak ngerti saudara kok jengkel? Saudara kok marah kalau dihakimi? Saudara kok marah kalau dinilai? Yesus sudah memberikan contoh yang jelas. Di sini banyak anak-anak yang ditolak dari dalam kandungan ibunya. Waktu dikandung, ditolak. Itu saja sudah terjadi pemberontakan. Mereka mengatakan, orang tua aku tidak sayang aku. Bagaimana rasanya Yesus ini? Yesus ini waktu Maria dan Yusuf itu baru tunangan, Yesus sudah dikandung. Berarti Yesus ini anak apa? Hah? Bukan anak ditolak. Pasti dicap orang lain anak haram, betul? Saudara, Anda tidak pernah merasakan. Yesus sudah merasakan segala-galanya. Kalau ada anak yang ditolak, dia bilang, aku raja di atas segala raja. Aku yang punya. Mereka mengecap aku anak haram. Bayangin perasaannya Maria. Siapa di antara saudara perempuan-perempuan tidak kepingin merasakan pernikahan dipestakan. Mengalami pakai gaun kemanten. Ayo siapa? Semua kepingin toh? Kebanyakan lakinya tidak kepingin. Sudahlah, capek-capek. Perempuannya bilang apa? Seumur hidup cuma sekali. Mosok enggak. Saya saja terus terang saudara, mau mantu ini saya ngomong sama anak saya. Dua-dua laki-laki ini mau mantu jadi satu itu belum pernah terjadi. Apalagi orang Tionghoa pasti selarangan, ya toh? Oh jangan dua-dua jadi satu. Ayo, saudara orang Kristen pun kadang-kadang masih melintas tidak pikiran itu. Hah? Masih terikat. Oh jangan mantu dua-dua. Bahaya. Aku bilang bahayanya apa? Oh nanti tidak satu tidak kuat. Nah ya terang toh dua-dua tidak sama bakal kuati. Aku bilang gitu. Wong tenaganya segalanya beda-beda. Kok tidak kuat? Di dalam Yesus tidak ada jalan yang tertutup. Semua mungkin. Maka dari itu pada waktu saya berkata, nak biayanya itu mahal loh nak. 50 juta. Kan gak usah pesta lumayan. Kamu 25, kamu 25. Anak-anak bilang apa? Perempuannya itu lupa. Cuma sekali seumur hidup. Mosok gak ngalami duit. Saya bilang, betul. Tuhan juga bilang begitu. Saudara perhatikan. Maria ngalami jadi kemanten enggak? Ini perempuan-perempuan enggak pernah bayangin. Maria itu tidak pernah jadi kemanten. Bayangin saudara. Dia harus berkorban. Padahal Yesus dikandung oleh Maria melalui Roh Al-Kudus. Itu satu kekudusan, satu anugerah, satu pengalaman yang khusus dengan Allahnya. Tapi ada harga yang harus dibayar.
Maria harus mengorbankan masa pernikahannya. Maria harus mengorbankan harga dirinya. Maria harus dihakimi. Maria harus ejek. Ini ada harga. Pengalaman pribadi dengan Yesus. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Kalau saudara dan saya menyadari hal itu, saya yakin saudara tidak akan kecewa kalau engkau mengalami pribadi. Orang lain tidak ngerti. Malah kamu bilang apa? Kasihan Tuhan, wong tidak ngerti. Betul? Makanya mulai sekarang kalau kamu punya pengalaman pribadi, orang lain bilang, oh aneh-aneh, sesat. Yang penting kan damai sejahtera. Betul enggak? Mau enggak ngalami gitu? Mau? Bayar. Jangan bilang, mau, gratis. Mana ada. Lihat, waktunya akan tiba. Perhatiin di dalam Matius pasal 25. Pada waktu itu hal kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Lihat dan perhatikan pesan Tuhan Yesus yang khusus ini, saudara. Bukankah Tuhan Yesus mengajar kita mengasihi, mengampuni, betul tidak? Betul? Ini yang kerap kali saudara tanamkan, dan ini yang kerap kali saudara pakai alat untuk membela diri. Kasih Yesus bukan untuk membela diri. Kasih Yesus bukan untuk membenarkan diri. Tetapi kasih Yesus untuk dinikmati, disadari. Karena dia sudah berkorban untuk kita. Tapi apa balasan kita? Sebab yang berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Siapa ini? Hah? Yesus. Berarti akan ada waktunya di mana Tuhan tidak memberikan kesempatan lagi pengampunan. Hati-hati, saudara. Kemudian kalau teman-teman kita, saudara seiman, segereja, sepersekutuan, kira-kira kalau kita minta tolong, lalu dia bilang, wah maaf, nanti aku gak cukup sama kamu. Lalu jawabannya yang satu bilang apa? Di mana kasihmu? Mosok katanya kan punya satu baju 2, kasih dong 1. Kira-kira kalau
gadis yang bijaksana ini minyaknya dikasih. Dia masuk enggak? Tidak. Ada waktunya di mana teman saudaramu tidak dapat berkata, ambil, enggak. Maaf, nanti tidak cukup untuk kamu dan saya. Ini saudara. Saudara baca koran, Pak William Suryajaya yang kaya raya jadi bangkrut. Baca toh? Bilang apa dia? Aku kepingin bangkit, tapi teman-teman semua meninggalkan aku. Ngerti? Ngerti saudara? Ada waktunya kamu harus ditinggalkan. Maka dari itu kita harus mulai sekarang ini berlatih. Kita waspada. Karena Tuhan sudah berkata, kita tidak tahu kapan itu datang. Bukan waktu pulang, bukan waktu Yesus datang. Tetapi berkat-berkat yang kita terima sekalipun, kesehatan yang kita terima sekalipun, ada masanya. Itu semuanya di dalam dunia terbatas, saudara. Kita harus berjaga dan berdoa. Kita harus waspada tentang hal semua yang dianugerahkan oleh Allah. Supaya jangan sampai kita kecolongan. Kita kerap kali tidak menyadari. Tuhan berkata kepada saya, dan saya sekarang ini menemukan dan menghadapi banyak bapak-bapak mau konseling sama saya. Dia bilang apa? Pak, aku tidak bisa mengerti Pak zaman sekarang. Kenapa? Istriku lari Pak. Hah? Bukankah aku dulu waktu datang 3 tahun ini, saya bilang, saya sudah peringatkan. 93. Keluarga-keluarga Kristen hati-hati. Sebab pengikut-pengikut setan di seluruh dunia, doa puasa mau menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Dan Tuhan sendiri pesan kepada saya tahun 93, roh perjinaan dan roh percidraan dilepaskan oleh Tuhan. Saya sudah pesan, kemudian salah satu mahasiswa saya dengar, saya bilang perhatikan, hati-hati. Lalu dia sekolah di Jepang. Kemudian dia introkal sama saya. Pak, apa yang kamu katakan sudah digenapi sekarang. Di mana? Di Amerika. Sekarang di Amerika sudah diadakan statistik. Lalu diselidiki. Mengapa mulai tahun ini terjadi ledakan seks luar biasa? Orang tidak takut lagi AIDS. Mulai tahun ini tidak takut lagi AIDS. Sepertinya malah jadi mati. Lalu dia bilang, persis Pak, kenapa? Karena waktu diadakan statistik, yang berkobar-kobar seksnya itu bukan laki-laki, perempuan. Alkitab berkata, saudara, akhir zaman nanti 7 perempuan rebutan 1 laki. Kalau sampai bisa rebutan gitu, yang berkobar-kobar yang laki apa yang perempuan? Indonesia ini belum melanda secara luas. Sekarang banyak laki-laki yang disoroti laki-laki itu. Laki-laki mata keranjang, laki-laki. Tahun 93 ibu-ibu hati-hati kamu. Yang konseling sama saya itu semuanya ibu-ibu yang anaknya sudah 2-3. Kabur semuanya sama orang lain. Sudah datang. Waktu saya dengar gitu, loh, istrimu itu kan cinta Tuhan toh? Iya Pak. Kamu doa bersama enggak? Nah itu Pak, doa sendiri-sendiri. Makanya, istrimu bilang apa? Saya bilang, istriku bilang gini, 10 tahun kita menikah, aku enggak pernah mbok perhatike. Anaknya 3, enggak pernah diperhatiin. Sekarang ada laki-laki memperhatikan dia. Kabur.
Dan di Amerika sudah di statistik sudah didapat. Yang justru berkobar-kobar itu perempuan umur 40 sampai 60. Hati-hati mak-mak. Jadi yang sudah 40 bilang, aku sudah tua. Yang 50 bilang, aku sudah tua. Kamu belum pernah yang ngerasain rasanya dikuasai roh zina. Matamu gelap, semua kelihatannya bagus, kamu kelihatannya muda. Hati saudara. Saya di mana-mana bertemu dengan bapak-bapak yang selalu berkata, Pak, tak bisa ngerti Pak. Loh, kalau laki-laki yang disenangi itu lebih gagah dari saya itu, saya masih bisa ngerti Pak. Kalau yang disenangi itu lebih kaya, saya bisa ngerti Pak. Saya kayak gini, bilang, saya kayak gini, kurang apa? Wah, kamu cukup ganteng, cukup kaya, cukup kerja, cukup berhasil. Iya Pak, iya toh. Yang disenangi, hitam, pendek, gak punya kerjaan, gak kaya. Gak bisa ngerti Pak, gak bisa ngerti. Saudara tahu? Saya bilang, loh Pak Yu bisa ngerti, aku yang ngerti. Kenapa? Lah aku dulu ngalami kok. Waktu belum jadi hamba Tuhan, saya masih jadi dokter, ngalami. Saya bisa jatuh cinta sama gadis, istriku, aku tuh paling gak suka gadis hitam. Istriku tuh putih. Tapi saat itu timbul, saya bilang gini, Tuhan, kok aneh sih Tuhan, aku ini. Apa mulai terjadi apa ini? Kok aku mulai senang gadis yang hitam? Jelek lagi. Loh ini kok aneh sih Tuhan? Lalu Tuhan bilang apa? Kamu harus ngalami supaya tahu rasane. Nah, enak gini kok Tuhan, pertentangan antara pikiran dan roh. Ya, supaya nanti kalau kamu menemui anak-anakku yang jatuh, kamu bisa merasakan tidak menghakimi. Dan istriku sendiri berkata ini, yang aku lihat kamu tuh, itu bukan kamu kok. Makanya istri saya dulu luar biasa. Tahu saya jatuh cinta sama perempuan lain, istri saya bilang apa? Oh, enggak apa-apa yang. Mana ada perempuan seperti dia. Kalau tahu pasti brot, betul. Enggak usah sediain tidur madep sana, sama-sama. Najis, ya toh? Sok suci perempuan-perempuan ini. Istri saya itu loh enggak gitu. Dia bilang, malah kalau tidur dia ngerangkul saya bilang, aku tahu kok yang itu bukan kamu. Enggak apa-apa, aku berdoa buat kamu. Wah, hati saya hancur digituin. Tahu. Karena apa? Dia tahu, aku bilang, ini aku udah kepengen. Ya, aku lihat kok. Aku dilihatkan Tuhan. Itu bukan kamu. Ada roh yang lain.